Iya. Oh, ada tamu. Ya. Kameramen, aktifin aja kameranya, kameramen. Iya, iya. Iya, masuk Pak. Masuk dulu, nggak apa-apa. Dari mana? Dari kebun? Iya, di kebun, Bu. Oh, mau ngasih hasil kebun? Bukan, Ibu, salah. Saya mau ngasih kabar ini. Apa namanya? Apa itu? Kameramen udah diaktifin belum? Gimana ya? Apa-apa kita aja nyalin kameramen, kamera itunya. Ini, Bu. Jadi kebun saya itu ada yang apa? Ada yang kesenang kayaknya, nggak tahu itu. Maksudnya? Ada yang ngacak-ngacak apa gimana gitu ya? Udah ngacak-ngacak? Iya. Jadi ada bekas patokannya juga, Bu, itu, Bu. Oh, sebentar. Ngacak-ngacak ini maksudnya tetangga. Abang, ini udah punya musuh nggak? Sengaja, Bu. Bapak nggak punya musuh? Punya musuh. Tapi kebunnya maksudnya diacak-acak. Ya, udah gitu. Bapak ngebun kalau boleh saya tahu kebun apa? Kebun kacang, Bu. Kebun kacang? Iya, tapi itu kan memang kebun. Berapa luasnya? Ya 1 hektar, Bu. 1 hektar? Iya, Kebun Bu. kacang. Kameramen. Ini maksudnya Bapak ini ada yang nggak senang ke Bapak itu kebunnya itu ngacak-ngacak. Bapak ini taunya kapan? Pada saat kebun Bapak ini diacak-acak? Tadi pagi, Bu. Tadi pagi? Iya. Ini Bapak dari kebun langsung ke sini? Iya, Bapak tahu rumah saya dari mana? Dari siapa? Dari warga, Ibu. Oh, dari warga. Jadi cari saya gitu. Siapa tahu kan Ibu bisa bantu gitu, Bu. Saya kalau Bu kayaknya enggak, ada biasa aja, Bu. Itu kayaknya nggak ada yang nggak suka itu sama si bapak ini. Ada nggak suka? Iya kayaknya. Enggak, Bapak kira-kira ingat-ingat dulu. Bapak pernah ngejual tanah atau Bapak beli tanah itu dari siapa? Oh, tiba-tiba sebelumnya Bapak pernah berantem nggak sama orang gitu? Kalau itu sih dulu dari siapa sih namanya tuh? Tuh siapa ya? Saya beli tanah itu dari siapa, Bu? Lupa saya namanya tuh. Oh, jangan dari preman, Bu. Dari preman kali ya? Dari siapa? Pak Ompong itu. Jadi dia Mad bukan Ompong dia, dan iya. anak buahnya, tapi kenal nggak sama Mad Ompong? Pak Ompongnya saya pernah ketemu sekali aja dulu, Bu. Dia cuma. Tapi pas belinya dari siapa? Mad Ompong atau anak buahnya Mad Ompong? Bukan Mat Ompongnya itu, Bu. Oh, bukan Mad Ompongnya. Lain lagi. Orang lain. Ya, juruhannya katanya ibaratnya biar saya ngurusnya kayak gitu, Bu. Lu pernah beli dari dia? Iya, Bu. Tapi kok kenapa sekarang jadi kayak gini, kayak ada nggak senang gitu, karena sebenarnya hak saya, Bang. Oh, Bapak pernah beli tanah itu, terus sekarang tiba-tiba itu ada yang matok, terus si kebunnya diacak-acak. Iya. Kameramen, ini menyangkut ke preman juga ya? Iya kayaknya. Kayak yang dulu-dulu lagi kasusnya. Dikira pernah ya? Jadi iya pernah, dulu pernah. Jadi dia ngejual tanah ke orang, berhubung si suratnya palsu, dia merasa nggak ngejual tanah itu. Jadi dia ambil lagi tanah itu, ya dengan cara dia memasukkan surat-surat. Cara dia itu emang licik gitu. Rugi. Jangan dulu bilang rugi. Ini kan saya belum ketemu nih jalannya. Ya. Nanti kita cari solusinya. Harus bagaimana? Karena kita harus cari dulu. Bapak kan pasti inget tuh orangnya. Ya, saya mau cari dulu. Saya mau cari informasi dari rekan-rekan saya. Preman yang pernah orang yang pernah menjual tanah ke Bapak. Sekitar berapa lama itu Bapak beli tanah dari orang tersebut? Itu setengah tahun, Ibu. Udah setengah tahun. Iya, selama ini aman-aman aja? Ya untuk belakang biasa aja gitu, aman-aman aja. Aman, Bapak garap tuh tanah itu, Bapak kebonin. Iya. Cuman saya seminggu belum ke kebun, pas tadi lihat kok hasil lagi nih. Diacak-acak. Iya, apa ini gitu. Sambil itu ada patokan baru gitu. Iya, patokan baru. Sekarang Bapak sendiri nggak merasa bikin patok tanah itu? Ini kameramen, berarti ini ulah dari salah satu anak buahnya Mad Ompong atau Tisen. Iya kayaknya. Karena kan hanya mereka. Setelah Bang Udin botak ditobatkan sama Bang Rey, jadi preman yang yang jahat, yang kejam timbul lagi, yaitu Mad Ompong dan juga Tisen. Dan barangkali ini bagian dari komplotannya, karena mereka itu selain menyuruh anak buahnya ini memalak, ngasih setoran,
dia juga masih sering merampas hak-hak orang seperti tanah. Jadi dia berdalih menjual tanah itu, memasukkan surat-suratnya, tapi dia renggut lagi, dia ambil paksa lagi. Tuh, karena itu ya. Karena emang kuat anak-anak buahnya mereka itu, sangat kuat. Jadi Bapak nggak tahu ya orang yang udah matok dan ngacak-ngacak kebun Bapak ya? Iya, nggak tahu Bu. Insya Allah gini Iya, aja Bu. Pak, nanti saya coba minta informasi ke teman-teman saya, ke Ya, Bu. rekan-rekan saya, orang yang pernah menjual tanah itu ke Bapak, insya Allah bakal saya temukan. Nah, setelah saya ketemu dengan orangnya, Bapak pun harus lihat, Ya. ya. Takutnya saya salah orang. Ya. Untuk memastikan nanti Bapak saya hubungi untuk bisa mengenali orang tersebut. Ya, Bu. Kalau misalkan kami sudah mendapatkan orang itu. Karena ini pasti tidak lain, ya ini bukannya mau seuzon ya, karena kebanyakan masalah yang selama ini terjadi yaitu masalah yang dibuat oleh antek-anteknya Ompong itu. Oh, Banyak sekali, bukan hanya kebun aja Pak yang diambil. apa tuh? Iya, yang direbut. Bahkan sering ngebegal orang, merampas, memaksa, menculik anak gadis dengan berdalih dia minta tebusan. Gitu. Ya udah gini aja, Bapak nanti saya minta alamat rumah Bapak sama nomor HP Bapak. Setelah saya bisa menemukan orang tersebut, nanti saya hubungi. Oh, Dan Bapak pun harus bisa langsung datang di saat saya hubungi Bapak. Karena untuk memastikan orang tersebut. ya Bu. Ya, Bu. Jadi cuma ini aja. Jadi Bapak baru tahu tadi pagi ya? Iya Bu. Seminggu itu. Sebentar coba, saya juga ini lagi mau telepon dulu teman saya ini kejadiannya. Jadi supaya teman saya juga bisa bantu cari orang tersebut. Ini soalnya gimana kameramen? Ini kan Bapak ini kan minta tolong buat cari orangnya. Karena nggak terima Bapak ini tanahnya dipatok tiba-tiba kan. Iya. Dan kita telusuri ternyata dia pernah beli dari seseorang yang mengatasnamakan Udin Botak. Dan itu pasti antek-anteknya Udin Botak yang selama ini bikin resah warga. Selalu bikin onar. Apapun permasalahannya pasti itu menyangkut dengan Ompong. Ya, gitu. Jadi nanti saya telusuri dulu. Ya Bu. Ya, karena kan lumayan luas juga itu kalau sampai diambil lagi. Jadi Bapak pernah beli, ntar tanah itu tiba-tiba diambil paksa dan Bapak ini jadi korban penipuan. Karena pasti, tapi surat-suratnya ini Bapak terima saat itu. Nah, suratnya Ada Bapak pegang iya. sertifikat Ada. tanah itu. Ya. Nah, Saya cari lagi ya. nah masalahnya ini kelicikan dari Ompong CS itu dia bisa memalsukan surat tanah ataupun surat rumah itu. Itu kelicikannya. Jadi belum tentu surat yang Bapak pegang ini asli. Iya. Makanya selama 6 bulan ke belakang Bapak aman-aman aja. Ya. Karena mereka itu membiarkan Bapak ini mengelola tanah tersebut untuk digarap jadi kebun kan. Apalagi kebunnya itu sampai hektaran. Menghasilkan berapa kali panen pasti itu Bapak. Udah menghasilkan kan. Nah setelah tanah itu udah bisa Bapak garap, bisa menghasilkan, baru dia bertindak. Kelicikannya dia keluarkan dengan cara yaitu mematok tiba-tiba. Jadi kameramen kita nanti sore mungkin Bu. Nanti sore kita telusuri karena emang sekarang ini nggak bisa saya bantu Bapak dulu karena masih ada kemarin ada pengaduan ke saya bahwa ada pedagang yang mangkal diobrak-abrik dan katanya sampai gerobaknya itu diambil sama preman. Saya juga banyak sekali ini Pak. Banyak sekali kasusnya. Tapi alhamdulillah kemarin juga saya udah menyelamatkan anak gadis yang dibawa kabur preman. Karena katanya orang tuanya ini nggak bisa ngasih jatah.
Nah, takutnya nih si preman ini datang atau antek-anteknya Mat Opong ini atau siapalah yang datang ke tempat Bapak mengancam atau merampas tanah tersebut sebelum saya datang. Bapak hubungi saya aja ya. Oh iya. Saya juga nanti insya Allah sama rekan saya, sama tim saya langsung datangi tempat itu. Syukur-syukur Bapak hari ini bisa menemukan orang tersebut di lahan Bapak. Itu aja Pak ya. Apa saya cantumin nomor saya? Boleh. Saya minta nomor Bapak. Bapak juga nanti hubungi saya kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan. Bentar ya. Berapa Pak nomornya? Oh ya. Waduh, ini buat sahabat Ratu Cakra, ini ya walaupun ini kabar tidak baik ya dari Bapak ini karena merasa tidak nyaman dengan Oke, nanti saya hubungi Bapak ya. Iya, makasih ya. Ya udah. Bapak tenang aja, nanti insya Allah saya sama rekan saya telusuri dulu, saya cari informasi siapa-siapanya, karena pasti kalau emang kejadiannya tadi pagi, pasti orang-orang ini nggak jauh dari sekitaran kita. Ya. Gitu. Ini sih cepat-cepat diselesaikan Bu ya. Iya, nanti saya pantau. Kalau bisa saya mau nyuruh orang nih, pantau dulu lahan Bapak. Kalau misalkan ada orang-orang yang mencurigakan ada di daerah situ, di sekitaran situ, saya mungkin ambil tindakan. Tapi Bapak juga nanti jangan dulu ada kegiatan di situ ya. Kita pantau saja dulu ya. Ya udah gitu aja, nanti saya hubungi Bapak. Kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Maaf ya Pak ya, saya nggak bisa sekarang membantunya. Paling nanti karena tadi ada telepon, nah ini juga saya mau berangkat sebenarnya. Ada telepon dari orang yang minta tolong juga. Ya Pak ya. Sabar dulu ya Pak ya. Insya Allah nanti kami selesaikan ya Pak ya. Iya. Iya. Pak. Yuk, Pak. Oke, kameramen. Tidak lupa buat para sahabat yang minta doanya. Tadi udah kepotong. Jadi kameramen kita jadwalkan untuk sore nanti atau malam. Ya, tempat biasa yang dia preman sering mangkal itu banyak. Iya, kita pantau tanah si Bapak tadi. Pantau dulu. Kalau nggak kita sekarang suruh orang dulu pantau sambil menunggu nanti kita selesai mengerjakan kewajiban kita yang tadi malam. Ya, yang rencana tadi malam. Ya udah, jangan lupa buat para sahabatnya Ratu Cakra, sahabatnya Bang Rey Lampung dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan selalu, melindungi para sahabat semuanya, dan tetap memberikan doa dan dukungan untuk saya Ratu Cakra di sini supaya bisa menyelesaikan semua visi misi ataupun tugas-tugas kami sebagai spiritualis ini, karena tanpa doa dari para sahabat apalah daya kami. Baik, untuk itu saya mau pamit sejenak karena saya mau mencari informasi tentang orang yang sudah mematok tanah dari tanahnya Bapak yang tadi. Baik kameramen, tutup saja dulu, nanti kita lanjut lagi setelah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.